Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Selvi Nafila. Selvi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Partisipan biasanya itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Dia melawan pesugihan, penglaris, sampai ada yang dihantui makhluk gaib, hal mistis di luar nalar dan logika. Ya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis? Iya, karena itu memang di luar, seperti Bayu bilang tadi, di luar logika. Itu mungkin sekitaran 4 atau 5 tahun lalu gitu. Jadi saya tinggal di apartemen pada saya itu kan di lantai 23. Tinggi, cukup tinggi kan ya. Tapi memang pada saat itu aku saya malam dan saya tidur, di mimpi itu ada kelelawar yang emang keliling-keliling di dalam kamar saya. Seketika itu pun Selvi kebangun dan itu benar ada. Gimana cara datangnya ya? Di luar logika kan. Dan itu dia emang benar-benar yang saya sampai shock, sampai ngelihat. Dan ini bukan halusinasi atau memang kayak saya bangun tidur terus ngelindur kalau orang Sunda bilang. Bener. Saya benar kebangun, saya lihat itu si kelelawar itu memang terbang di kamar saya. Saya kaget, saya mau buka itu jendela, maksudnya biar dia keluar. Itu tiba-tiba saya buka gorden, dia udah ngilang sendiri. Hah? Sebesar apa? Nggak sebesar segini sih ya, tapi nggak kecil kan, misalnya kecil, segini lah. Karena kan ketika dia muter gitu kan, kalau misalkan besar dia kayak ada apa sih, iya. cukup terlihat ya. Kalau kalau segini ya kelihatan jelas dong seharusnya. Dan dia terbang, kalau misalkan dia nyaplok di dinding doang kan gitu, maksudnya kan kita nggak notice gitu. Betul. Tapi itu benar-benar dia yang terbang. Itu sesuatu yang, aduh, buat aku tuh ini kok bisa. Kalau di rumah mungkin, tapi kalau di apartemen di lantai 20. Mungkin sih, dan masuk dari mana, pintu dan jendela ditutup dong. Betul. Tapi setelah itu aman-aman aja setelah hilang? Hilang, dan memang kebetulan sih beberapa bulan setelah kejadian itu memang ya ada sesuatu yang nggak mengenakan lah buat Selvi pribadi. Jadi percaya tidak percaya, tapi itu yang terjadi di kehidupan aku. Mudah-mudahan malam hari ini nggak ada sesuatu yang nggak mengenakan nih ya Selvi. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Dan kita akan segera ketemu nih dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku menggunakan penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eni. Selamat malam Mbak Eni. Selamat malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Eni sehari-hari? Sehari-hari saya berjualan bakso. Oh, masih sampai sekarang? Kalau sekarang sudah sebulan ini saya tutup. Oh, oke. Apa yang mau Mbak Eni ceritakan buat kami? Saya di sini hanya ingin datang minta bantuan sama Kak Roy, karena selama ini saya diganggu oleh orang-orang yang udah saya korbanin buat usaha saya. Sebentar, ada orang yang dikorbankan, ada yang mengganggu? Iya. Gimana awal ceritanya Mbak? Saya tadinya jualan bakso keliling, terus mulai maju, saya sewa ruko, tapi setelah itu saya bangkrut kembali. Saya pesimis, kepingin sekali maju jadi orang besar. Jualan bakso itu. Karena pesimis saya itu, saya kok jadi terpuruk gini gitu kan. Akhirnya saya cari orang pintar. Datang ke suatu tempat, saya bertemu dengan orang pintar, saya dipintain, kamu bisa maju asal kamu serahkan tumbal buat ini.
Dan tumbal itu dikorbankan. Dikorbankan. Ibu kasih. Saya kasih. Apapun caranya saya kasih. Dan ternyata benar usahanya laris. Laris banget. Sampai saya bisa beli tanah, saya bisa nyekolahin anak tanpa seorang suami. Oh, baik. Udah lama itu kejadiannya? Udah saya 3 tahun menggeluti itu. 3 tahun yang lalu? Iya. Oke, setelah laris, sukses, beli ini, beli itu? Saya sampai sekolah, anak-anak saya sampai lulus. Tapi setelah itu saya harus kasih lagi. Kasih lagi apa nih? Tumbal lagi. Kalau enggak, itu semua bangkrut lagi. Sampai akhirnya saya 3 anak bayi yang saya tumbalin. 3 bayi ditumbalin? Iya. Oke. Tapi setelah itu saya nggak sanggup lagi. Karena banyak gangguan dari bayi itu. Seperti apa gangguannya? Suka di meja tempat saya jualan bakso tuh ada yang lihat, katanya ada anak kecil lagi nangis, ada anak kecil di gerobak, ada anak kecil, bilang kayak. Jadi makin lama orang curiga kalau saya ini pasti pakai pemakai. Akhirnya lama-lama merosot juga. Dan di rumah pun anak saya sering diganggu yang paling kecil. Dia suka kalau tengah malam suka nyanyi berdua, suka ngasih makanan ini loh buat teman. Padahal nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Dia suka menjerit. Dia bilang, teman aku kok wajahnya berdarah. Dia bilang kayak gitu. Lama-lama anak saya kena penyakit jantung, bilang dokter. Masih kecil kena penyakit jantung? Iya, umur 8 tahun. Terus saya bawa ke dokter, ini jantung. Tapi setelah saya kurang yakin, anak saya nggak ada rasa sakit jantung. Akhirnya saya bawa ke orang pintar juga. Dia bilang, ini akibat dia sering lihat makhluk-makhluk aneh. Dia bilang gitu. Kaget. Iya, biasa shock gitu. Iya. Itulah kenapa saya berhenti dulu untuk sementara, karena saya nggak sanggup. Sering ada tangisan bayi, saya juga sering dengar. Cuma saya kadang-kadang, bayi siapa itu? Saya nggak mikir kalau saya tuh udah 3 anak. Nah, baik. Mohon izin boleh tanya. Silakan, Selvi. Ibu, caranya kan biasanya kita ada ritual ya kan kalau ditumbalin dan segala macam. Apa itu sebelum adanya tumbal itu ibu ritual dulu? Nah itu proses atau caranya yang disuruh dari gurunya itu seperti apa sih? Saya cuma menjalankan ngambil bayi itu. Oh diambil? Lalu diserahkan ke dukun itu. Dia yang mengerjakan, dia yang meritual semua. Jadi saya cuma dikasih airnya. Ini loh air sulingan dari bayi itu. Kamu campurkan ke kuah bakso gitu aja. Baik, mudah-mudahan malam hari ini ibu benar-benar bisa terlepas dari gangguan itu. Dan artinya dengan ibu datang ke sini aja udah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan harus ditinggalkan ya Bu ya. Apalagi ada korban, ada tumbal. Kami akan ajak ibu langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eni, perempuan yang lahir di tanggal 21 Juni 97, memiliki aura yang merah. Di sini saya artikan sebagai aura kemarahan akan nasib yang dijalaninya. Hal tersebut menjadikan dirinya memiliki jalan pintas untuk hidup yang lebih baik dan mengkesampingkan rasa kemanusiaannya. Saya melihat arwah-arwah gentayangan korban kebengisan Eni, dan Eni hidupnya menjadi tidak tenang. Saya mendengar di ruangan ini suara tangisan anak bayi yang banyak sekali. Suara tangisan bayi, suara tangisan anak-anak.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Eni, Iya. tanggal 21 bulan 6, 97. Ibu Eni memiliki penglaris untuk melancarkan usaha dagang baksonya. Ada tumbal, ada korban, Iya. 3 bayi, Iya. dan belakangan sering diganggu oleh sosok anak kecil dan usahanya justru malah terganggu juga dan sekarang yang tadinya laris malah sepi. Iya, betul. Ya, anak ibu juga sering Terga- terganggu ya. Iya. Baik, malam hari ini benar-benar mau bersih dan lepas dari semuanya. Iya. First impression saya ini ya, kamu lebih tua dibandingin asli real 97 ya. Umurnya ya, Iya. dibandingkan umurnya. Saya nggak nyangka kalau si Eni itu tahun 97 gitu. Kalau kamu nggak bilang, mungkin orang akan menganggap kamu 34 atau 35. Iya. Sorry ya, gue harus ngomong apa adanya. Itu sih, saya mau tulis kata. Ini ada apa ya, Roy? Ada 3 tulisan mati mengelilingi meja ini dan sebuah lingkaran. Iya, jadi aku lihat Eni, saya manggil Eni aja ya karena lebih muda dari saya. Jadi Eni, saya ngerasa levelnya udah dalam banget. Kalau bermain dengan supernatural tuh udah terlalu kedalaman gitu, kayak bukan di dasar pantai lagi tapi udah di ombak ini di dalam. Terjerumusnya cukup jauh. Jauh sekali. Nah, kenapa saya menuliskan 3 tulisan mati. Ini sebenarnya adalah korban yang sudah Ditumbalkan. iya, a baby. Betul Mbak? Ini. Betul, Kak Roy. 3 baby yang baru lahir. Iya. Ya, paling nggak seminggu lah. Sebenarnya bisa masuk ke pasal ini loh, bisa Iya, terjerumus. penculikan. Ya itu sebenarnya. Saya ngerasa ya apa yang didapat dari Eni itu kayak uang jin dimakan setan. Jadi megangnya sementara aja. Cepet dapetnya, cepet habisnya. cepet habisnya gitu. Jadi plus Eni juga Roy ngerasa juga terlihat lebih nggak seger sih. Mudah-mudahan yang saya tahu kamu jujur ya, harus jujur banget. Karena saya bisa mencium orang yang bohong atau jujur. Itu sih. Dan berkaitan dengan apa yang saya tulis mati.